Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang kita diperjumpakan dalam saat teduh pagi kita pada pagi saat ini. Di Senin 15 November 2021. Mari saudara-saudara sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, mari sejenak kita bersama dalam saat teduh pagi kita merenungkan orang-orang kudus. Bacaan kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami memulai minggu kami di awal minggu pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama di seputar firman-Mu dalam perenungan saat teduh pagi kami. Berkati kami Tuhan dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua firman Tuhan. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mendengar istilah orang kudus, mungkin membuat kita memikirkan para tokoh yang digelari santo dan santa. Atau setidaknya seseorang yang sangat baik dan murah hati sepanjang hidupnya. Tidak mungkin kita memberikan gelar tersebut pada orang-orang yang keras kepala, kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang penuh iri hati dan penuh dengan perselisihan. Apalagi ketika kehidupan orang itu kita lihat sebagai hidupnya bobrok secara moral dan menyeleweng dari praktik-praktik kehidupan rohani. Saudara-saudara, namun itulah kondisi jemaat di Korintus. Dan mereka ini disebut Paulus sebagai orang-orang kudus. Apa yang dimaksudkan Paulus kepada mereka? Ketika kita menelusuri bahwa kata Yunani untuk orang kudus adalah hagios, yang secara harafiah bisa diartikan sebagai orang yang dipisahkan atau orang yang dikhususkan. Dipisahkan untuk apa? Tentu untuk Tuhan. Dan tiap orang yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus telah dipisahkan sebagai milik kepunyaan Tuhan. Maka makna daripada kata ini tidak merujuk kepada sebuah karakter seseorang, tetapi dia berbicara tentang status keberadaannya itu di hadapan Tuhan. Karena kekudusan itu tidak diperoleh oleh manusia lewat perbuatan-perbuatan, melainkan oleh karya Tuhan sendiri. Saudara-saudara, setelah mengawali suratnya dengan sebutan orang kudus, Paulus kemudian mendorong jemaat di Korintus untuk bersikap sesuai dengan status itu, yaitu mereka harus juga hidup sebagai orang-orang kudus. Kita pun sebagai tebusan Kristus. Kita telah memiliki status yang juga sama dengan jemaat yang ada di Korintus. Kita telah dipisahkan untuk Tuhan dan diberikan sebuah tanggung jawab untuk hidup dalam status kekudusan tersebut. Bagaimana adakah tutur kata kita yang perlu diubah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang kudus, sesuai dengan status kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Kristus telah menerima kita sebagai orang-orang kudus, menjadi orang-orang yang telah dipilih dalam kekudusan, maka perilaku hidup kita pun harus hidup di dalam kekudusan.
Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik hidup ini, yang terus memberikan kekudusan hidup kepada kita semua. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman ini boleh mengajarkan kami sebagai umat pilihan yang telah dianugerahkan kekudusan di dalam Kristus, karena telah diberikan keselamatan lewat anugerah Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kekudusan yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami mau hidup dalam kekudusan itu. Mampukan dan berkati kami Tuhan. Bapa dalam surga, dalam sepekan ke depan, 1 minggu ini kami melaluinya. Tuhan mampukan kami sehingga kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dalam tugas pekerjaan kami Tuhan, berkati kami untuk dimampukan melalui semuanya itu. Ini doa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.